memiliki kewajiban untuk membuat laporannya, ya. Dan laporan itu sebaiknya segera dikerjakan nanti ya setelah selesai demo supaya tidak numpuk tugasnya. Demikian juga untuk yang satu pertemuan lagi, sisanya itu adalah demo pengujian kayu. Teknisnya nanti akan dibagi 2 sesi gitu supaya di lab tidak terlalu banyak. Jadi akan dibagi 2 sesi. Jadi sesi pertama itu jam 7 masuk sampai jam 9.30 ya. Nanti tukar dengan sesi kedua 9.30 sampai jam 12. Nah, yang masuk pagi pada saat demo baja nanti bergantian. Pada saat demo kayu masuk siang. Sebaliknya yang masuk siang pada saat demo baja nanti demo kayu masuk pagi. Jadi supaya rata ya. Demonya akan kita mulai minggu depan gitu ya. Teorinya itu akan diberikan hari ini. Artinya teori untuk materialnya, bukan teori untuk pengujiannya. Kalau untuk pengujiannya nanti kita lihat minggu depan, tetapi untuk materialnya sendiri akan diberikan hari ini. Sebelum kita memulai ke material baja, karena ada satu material lagi yang harus saudara pahami, yaitu tentang polimer. Maka di sesi pertama ini Ibu akan memberikan secara singkat pemahaman tentang polimer, ya. Materi sudah bisa saudara unduh di e-learning, jadi silakan dicoba diakses. Apakah sudah bisa diunduh? Sudah, Bu. Oke. Ya, tentunya pemanfaatan polimer itu luas sekali gitu ya, tetapi yang akan kita fokuskan nantinya adalah polimer untuk keperluan konstruksi gitu. Nah, Ibu tidak akan membahas polimer untuk konstruksinya, nanti menjadi tugas saudara untuk mencari aplikasi polimer untuk konstruksi. Tapi pemahamannya kita coba lihat bersama ya. Jadi kalau saudara mendengar kata polimer itu tentunya sebetulnya sehari-hari sudah sering saudara lihat gitu ya, sudah sering saudara pakai. Contoh misalnya di sini beberapa material yang bahan dasarnya adalah polimer. Jadi yang di tengah ini adalah spare part. Apapun bisa untuk di mesin, bisa di kendaraan, yang kemudian materialnya berbasis polimer gitu. Sedangkan yang paling kiri ini adalah gambaran mikro dari polimer alami. Kalau bicara tentang polimer alami, sebetulnya saudara sudah pernah belajar tentang polimer ini. Ibu percaya pada saat di sekolah menengah dulu ya. Kira-kira apa ya yang termasuk polimer bahan alami? Ada yang bisa berkontribusi? Ya? Karet, Bu. Karet, oke. Apa lagi?
Bambu. Bambu, ya, di dalamnya memang terdapat bagian polimernya. Apalagi? Wall domba, Bu. Ya, sama, misalnya kalau kita bicara wall itu sama dengan kapas, ya. Kapas itu yang paling mudah itu, polimer yang paling mudah, ya. Jadi itu Ibu percaya saudara sudah mengenal polimer alami. Tetapi polimer sendiri sebetulnya kalau kita lihat itu dia berasal dari kata Yunani polimeros. Poli itu banyak, meros itu unit. Jadi jika didefinisikan, maka polimer itu merupakan suatu molekul panjang yang terdiri atas ribuan unit yang berulang. Tentunya dia ada proses pembentukannya. Jadi kalau kita lihat di slide bawah, asalnya dia berasal dari monomer, satu unit, ya. Asalnya ini monomer yang kemudian dengan bantuan energi panas katalis maka bisa kita bentuk menjadi polimer. Jadi menjadi molekul panjang yang unitnya sangat banyak, sehingga disebut polimer. Nah, sehari-hari sebetulnya ini saudara kenal dengan plastik. Ya. Jadi polimer itu sering dipertukarkan istilahnya dengan plastik. Kalau kita lihat, plastik itu sebetulnya adalah polimer yang diberi aditif. Aditif itu kita kenal dia adalah bahan tambah. Jadi faktanya di sini plastik adalah suatu material rekayasa yang tidak sederhana. Walaupun jadi sehari-hari saudara sudah sering pakai gitu, tetapi pada prosesnya plastik itu bukan material yang sederhana dalam struktur molekulnya, melainkan dia memiliki komposisi yang rumit. Gitu. Jadi tadi mengembali apa yang kita kenal dengan aditif yang dipakai sebagai bahan tambah dalam pembentukan plastik, maka aditif di sini adalah material yang ditambahkan untuk meningkatkan kemampuan polimer. Nah, aditifnya nanti bisa bermacam-macam, tergantung tujuan produksinya. Kalau kita lihat jenis aditif itu ada beberapa. Yang pertama adalah bahan pengisi atau kita kenal dengan filler. Kemudian ada bahan untuk menstabilkan atau stabilizer. Berikutnya ada aditif yang dia memberikan warna pada polimer. Ada juga di sini yang dikenal dengan flame retardant atau aditif yang ditambahkan untuk menghambat nyala api. Kemudian ada juga plasticizer yang bisa ditambahkan agar dia lebih plastis sifatnya. Bisa juga kemudian aditif itu kita berikan lubrikan pada polimer. Nah, pemilihan dari aditif itu tadi sekali lagi tergantung dari keperluannya. Jika kita lihat karakteristik umum dari polimer di sini, dia memiliki densitas yang rendah.
dibandingkan dengan logam dan keramik tentunya. Kemudian dia memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang baik. Nah, rasio kekuatan terhadap berat ini dikatakan baik jika hubungannya dengan kekuatan. Jadi walaupun dia densitasnya rendah, tetapi dia memiliki kekuatan yang cukup besar gitu. Itu yang disebut dengan rasio kekuatan yang baik. Kalau kita bicara logam, baja misalnya, rasio kekuatan terhadap beratnya dia sangat rendah. Kenapa? Karena densitas baja itu tinggi. Gitu. Jadi dia betul kuat, tetapi densitasnya tinggi. Sehingga rasio kekuatan terhadap beratnya kurang baik jika dibandingkan dengan polimer tentunya. Nah, kemudian polimer juga tahan terhadap korosi. Selain itu, dia memiliki konduktivitas listrik dan panas yang rendah. Jadi, kalau kita mau memanfaatkan suatu material, kita lihat keunggulannya apa gitu. Karena tentunya semua material memiliki kekurangan dalam aplikasinya. Mengapa polimer penting untuk kita pelajari? Karena dia dapat difabrikasi dengan cara dicetak di bentuk-bentuk yang rumit tanpa proses pengerjaan lanjutan. Nah, kalau kemudian kita lihat berdasarkan basis volumetrik, maka polimer ini sangat kompetitif dalam hal harga dibandingkan logam. Kemudian umumnya membutuhkan energi proses yang lebih sedikit dibandingkan energi yang diperlukan proses logam. Jadi contohnya di sini misalnya polimetil metakrilat atau yang saudara sering dengar istilahnya dengan akrilik gitu ya, sehingga dia menjadi kompetitif jika dibandingkan dengan gelas atau kaca. Seperti kita ketahui, gelas dan kaca itu karakteristiknya masuk ke dalam keramik. Sedangkan keramik itu sama rasio berat terhadap kekuatannya juga dia lebih rendah jika dibandingkan polimer. Ya, kita lihat sekarang keterbatasan dari polimer nih sebagai material rekayasa. Yang pertama adalah kekuatannya, karena relatif lebih rendah dibandingkan logam dan keramik. Berikutnya, kekakuan yang rendah, serta suhu yang terbatas dalam aplikasinya. Kemudian, polimer ini memiliki perilaku viskoelastis. Ya. Jadi, kalau sebelumnya, misalnya kita belajar tentang kondisi elastis, kondisi plastis, maka polimer ini memiliki perilaku yang berbeda. Dia perilakunya adalah viskoelastis. Ya. Nah, di poin terakhir ini sering saudara lihat bahwa beberapa jenis polimer itu mengalami degradasi ketika dia terekspos dalam cahaya matahari dan radiasi lainnya. Oke,
Ini adalah contoh material polimer alami yang tadi sudah Ibu sebutkan. Apa ini? Kira-kira apa nih? Kapas. Kapas ya. Jadi kalau kita lihat serat-seratnya itu bentuknya seperti ini. Ya, ini kita lihat secara mikro. Serat kapas ini seperti itu, ya. Nah, kenapa kemudian dia dikategorikan sebagai polimer? Karena kita tahu bahwa serat kapas itu sebagian besar atau mostly adalah terbentuk dari selulosa, ya. Nah, kalau kita mengingat lagi selulosa, maka rantainya itu terdiri dari C, H, dan O, ya. Jadi ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Bahan dasar dari serat kapas ini kemudian menjadi pengingat kita bahwa rantai polimer itu terbentuk dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Itu yang membuat kita mengingat lebih mudah. Apa yang saudara lihat di sini adalah polimer buatan. Kalau tadi kita lihat yang alami, sekarang ini yang kita lihat adalah polimer buatan yang kemudian kita kenal dengan nylon, ya. Kalau saudara lihat gambar ini, gambarnya adalah sesuatu yang bagus karena nylon itu ada di mana-mana, ya. Jadi ada yang di bahan pakaiannya, ada di talinya, kemudian ada di rodanya, gitu ya. Ini semua pembentuknya adalah nylon. Kita bicara nylon di roda itu adalah nylon adalah polimer yang buatan, ya. Beda pada saat tadi temannya menyebutkan bahwa ada bahan alami yang juga hampir sama karakternya yang saudara kenal dengan karet nantinya. Coba kita lihat klasifikasinya dulu. Jadi kita tadi sudah mempelajari bahwa istilah plastik dan polimer itu suka dipertukarkan gitu ya. Nah, secara umum klasifikasinya itu dibedakan menjadi dua, plastik dan karet. Jadi kalau ditanya klasifikasi besarnya, itu hanya ada dua, plastik dan karet. Untuk yang rekayasanya, kalau kita lihat kategorinya itu istilahnya dibedakan menjadi termoplastik, kemudian termoset, dan yang terakhir elastomer. Poin 1 dan 2 itu masuk ke dalam kategori plastik, sedangkan elastomer itu masuk ke dalam kategori karet. Ya, jadi nanti untuk memudahkan, saudara bisa buat mind map-nya untuk klasifikasinya ini. Singkat aja, nanti saudara buat untuk belajar sendiri, ya. Nah, kalau kita lihat kemudian lebih dalam, termoplastik itu dibedakan lagi menjadi semi-kristalin dan amorfos, ya. Lihat catatannya di bawah, yang namanya semi-kristalin itu artinya dia
molekulnya memiliki struktur, tetapi untuk amorf itu molekulnya tidak memiliki struktur yang jelas, ya. Itu pembeda secara mudahnya gitu. Kalau kita lihat gambarnya, nanti Ibu akan perlihatkan. Ini Ibu skip dulu. Ya, ini bedanya struktur kristalin itu seperti ini, yang merah ini. Jadi dia berbentuk strukturnya teratur, tetapi kalau amorf itu tidak beraturan. Ini gambarannya secara mikro gitu ya. Jadi mudah-mudahan membedakan sekarang antara kristalin atau yang terstruktur dan yang amorf. Aku akan kembali ke slide yang sebelumnya. Jadi tadi sekali lagi amorf dan semi kristalin itu klasifikasi dari termoplastis, sedangkan termoset sendiri dan elastomer itu tidak memiliki klasifikasi lainnya. Ya, bagaimana karakteristik termoplastis sekarang? Jadi termoplastis ini dia merupakan material padatan pada suhu ruang, tetapi dia akan berubah menjadi cairan kental ketika dipanaskan pada suhu beberapa ratus derajat, ya. Itu termoplastis. Jadi dia merupakan padatan pada suhu ruang, tetapi jika dipanaskan kemudian dia menjadi cairan kental. Sehingga karakteristik ini menyebabkan termoplastik mudah dan ekonomis untuk difabrikasi. Dia juga bisa diberikan siklus pemanasan pendinginan berulang kali tanpa degradasi berarti. Nah, dari sini kemudian kita memiliki pemahaman bahwa material-material polimer yang bisa didaur ulang itu adalah polimer yang sifatnya termoplastis. Karena dia bisa diberikan siklus pemanasan pendinginan berulang kali. Ya. Contohnya, saudara mungkin nanti bisa baca sendiri, ada polietilen, kemudian ada polipropilen, ada juga di sini polyvinyl chloride, itu yang sering saudara temui di untuk supporting elemen konstruksi. Ya. Berikutnya kita lihat bagaimana untuk termoset. Nah, kalau termoset itu dia tidak bisa menerima siklus pemanasan pendinginan, seperti halnya termoplastik. Pada tahap awal jika dipanaskan itu dia melunak, ya, melunak dan mampu mengalir di dalam cetakan. Tetapi pada suhu yang tinggi kemudian terjadi reaksi kimia yang mengubah material menjadi keras, gitu ya, sehingga akhirnya dia tidak bisa dilebur kembali. Itu termoset. Jadi kalau termoplastis itu pada saat dia sudah padat, tadi kan bisa kita cairkan lagi, ya, padat pada saat dingin, kemudian kita panaskan dia bisa mencair lagi. Tetapi kalau termoset pada saat saudara panaskan ulang, itu dia tidak akan melunak kembali, melainkan akan terdegradasi, menghasilkan arang. Ya. Itu hal
uh, utama pembeda termoplastis dan termoset. Oke, berikutnya elastomer ini memiliki sifat yang khas ya, karena elastomer ini mampu memanjang secara elastis ketika diberikan tegangan mekanis yang relatif rendah. Kalau kemudian kita lihat referensi, beberapa elastomer di sini dapat diregangkan hingga 10 kali lipat dan dia masih mampu kembali sempurna ke ukuran asalnya. Gitu. Itu kelebihan elastomer. Nah, meskipun perilakunya di sini kalau kita lihat cukup berbeda dengan termoset, namun elastomer itu memiliki struktur yang lebih mirip dengan termoset dibandingkan dengan termoplastik. Ya. Mirip bukan berarti sama, hanya struktur molekulnya saja yang mirip. Jadi yang masuk ke dalam elastomer tentunya dua-duanya, baik yang alami maupun yang sintetis ya. Itu masuk klasifikasi elastomer. Baik, berikutnya kita pindah ke pemahaman rantai pembentuknya. Kalau dilihat dari rantai pembentuknya, tadi kita sudah punya pemahaman dulu bahwa dia rantai molekul yang sangat panjang gitu ya, terdiri dari beribu unit mer gitu ya. Nah, tetapi rantainya sendiri itu ternyata berbeda-beda tergantung dari monomer pembentuknya. Jadi, jika monomernya dari jenis yang sama, maka polimer yang dihasilkan disebut homopolimer. Sedangkan bila polimer tersebut disusun oleh lebih dari satu jenis monomer, maka hasilnya copolimer. Untuk copolimer sendiri itu rantainya bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya di sini diberikan contoh untuk yang random, itu saudara lihat merah dan hitam itu menunjukkan jenis polimer yang berbeda, jenis monomer yang berbeda. Di sini random itu artinya unitnya itu terbentuk tidak konstan. Itu random copolimer. Jadi unit monomernya tidak konstan. Tetapi kita bedakan dengan yang bawahnya. Yang bawah ini adalah rantai alternating copolimer. Mengapa disebut alternating? Karena di sini susunannya bergantian antara satu monomer dengan monomer lainnya. Maka disebut alternating copolimer. Yang C di sini ini adalah gambaran untuk blok copolimer. Ya. Untuk blok copolimer ini, kalau saudara lihat unit monomernya itu tertentu, gitu ya, pembentuknya sehingga disebut blok. Beda dengan alternating copolimer. Sedangkan untuk graph copolimer itu dia memiliki cabang rantainya antara monomer yang satu dengan monomer yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan?
Tidak ada kah? Ibu, Ya, Ibu mau bertanya kalau viskoelastis itu maksudnya gimana? oke. Pertanyaan yang bagus. Coba Ibu akan keluar dulu dari slideshow Ibu. Coba saudara saudara bisa share Windows saudara. Kita coba searching tentang viskoelastis. Baik, Bu. Gambarnya aja, jangan dari itu. Kita lihat yang gambarnya. Iya, Bu. Ambilnya jangan viskoelastisitas, viskoelastis. Oke, ada nggak grafiknya? Coba kita lihat. Ini, Bu. Tidak baik grafiknya. Terus ke bawah. Tidak ada gambar yang bisa mempresentasikan grafiknya. Coba saudara cari lewat grafik tegangan-tegangan beton. Itu bisa membantu mungkin. Yang ya itu yang nomor 2. Ini, Bu. Bukan yang kanan. Ini. Yang gambar kedua di atas. Yang ini, Bu. Ya. Disimpan, Bu. Supaya kita bisa perbesar image-nya. Ya, yang lain perhatikan ya, tadi pada saat Ibu menjelaskan tidak ada yang bertanya ya. Nah, sekarang ada Dioni yang bertanya, coba kita pelajari sama-sama. Dioni, Iya, Bu. ini adalah grafik tegangan-regangan secara umum ya, secara umum Ibu sampaikan ya. Coba kita ingat-ingat Dioni. Kursornya, Dioni di mana kursornya? Ini, Bu. Ya. Titik 0 kira-kira ada di mana, Dioni? Di sini. Ya, oke, di situ. Antara 0 sampai titik lulu, itu dulu kita kenal dengan apa ya? Ada di catatan, Bu, sebentar. Ini aja lihat ini nih, nggak usah lihat catatannya. Ibu bantu ya. Karena Dioni ingin belajar, Ibu coba bantu. Garisnya berbeda nggak tuh di grafik itu? Ada 2 macam garis, bentuk garis. Yang pertama gimana bentuk garisnya? Yang pertama linear, yang kedua Linear, kemudian? Yang kedua parabol. Ya, non-linear ya. Nah, kalau bentuk garisnya linear, itu berarti tegangan dan regangannya gimana? Sebanding, ya. Iya. Sebanding, sehingga garisnya bentuknya linear. Nah, ingat nggak
kalau tegangan dan regangan sebanding dan hubungan antara keduanya berbentuk garis linier, maka ini adalah daerah apa? Kondisi kondisi yang bagaimana? Ingat, Dioni? Harus buka catatan, Bu. Oh, harus buka catatan. Temannya, Ibu ke Gian. Gian ingat nggak? Kalau hubungan tegangan-regangannya berbentuk garis lurus, maka kondisi material masih? Bentar Bu, bukain dulu. Lupa lagi. Bentar, Pak. Sudah dapat catatannya, Dioni? Ada sebentar, Bu, harus dibuka. Ada yang bisa membantu Dioni? Plastis Bu. Ya? Plastis Bu. Plastis? Terbalik, Rizky. Elastis. Elastis ya. Jadi kalau dia linier itu elastis. Berarti yang non linier baru Rizky? Plastis Bu. Hah? Kalau linier elastis berarti yang non linier Plastis. plastis ya. Jadi kita sepakat dulu, coba Deoni, kursornya dibantu dari 0 dulu. Dari 0 ke titik lulu itu bentuknya linier, ya kan? Iya, Bu. Berarti dia masih elastis. Apa arti elastis? Jadi coba kursornya jalan dulu dari 0, kembali ke 0 ya. 0 jalan sedikit ke atas mengikuti garis lurus. Berhenti jika beban, berhenti di situ, berhenti Dioni. Jika bebannya Ibu hilangkan, maka material akan kembali ke bentuk semula. Ya. Semua diingat kembali ya. Jadi selama hubungan tegangan-regangan linier, pada saat beban dihilangkan, maka material akan kembali ke bentuk semula. Coba sekarang kursornya dinaikkan dari titik lulu, Dioni. Sedikit naik, ikut garis non-liniernya, berhenti di situ. Oke. Kalau kemudian beban dihilangkan, bagaimana kemudian? Apakah dia kembali ke titik 0? Ke titik lulu. Tidak. Coba di-copy dulu. Di-copy gambarnya, dimasukkan ke PPT. Dimasukkan ke PPT kosong. Oke, kosongkan aja itu, ambil yang blank layoutnya. Layoutnya ambil yang blank. Nah, coba di-copy, diperbesar. Oke, dikira-kira aja tadi kita berhenti di mana, Leoni? Di non-linear tadi. Di sini, Bu. Ya, di situ ya. Nah, pada saat beban dihilangkan, itu karakternya dia tidak kembali ke bentuk semula karena dia sudah plastis. Taunya dari mana? Kita ambil garis lurus terhadap liniernya. Coba diambil garis lurus sejajar dengan liniernya. Di titik merah itu, buat garis sejajar dengan liniernya. Coba dulu.
Lurus Bu atau miring Bisa juga? nggak? Iya, karena kan sejajar dengan linear, berarti miring ikut yang garis linear. Ya, nggak apa-apa, nggak lurus juga memang sulit ya. Tapi potongkan ke sana, ke garis non-linearnya. Atau mau diperbaiki garisnya, silakan Leonie. Dihapus dulu garisnya. Pakai erasernya ya. Ya, coba membuat garis sejajar dengan linear, tapi melalui titik yang merah, Leonie. Nah, oke. Bisa diganti merah kah? Oh iya Bu. Sudah Bu. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat mendatar itu menunjukkan apa, Leonie? Yang mendatar. Tulisannya apa? Yang sumbu mendatar itu keterangannya menunjukkan apa? Regangan. Tulisan regangan, ya. Jadi pada saat dia sudah mencapai kondisi plastis, jika beban dihilangkan, dia tidak kembali ke bentuk semula. Karena apa? Karena ada regangan yang terjadi. Coba dikasih tanda kurung tuh, mana regangan yang terjadi? Yang merah itu regangannya mana besarnya? Ini Bu. Di bawah, di garis mendatar. Bukan dari situ atau Leonie? Dari mana 0. titiknya? Ini. Kan yang garis sejajar tadi memotong sumbu mendatar. Garis sejajar merah, potongan antara garis sejajar merah dengan sumbu mendatar. Di mana? Yang ini Bu. Di situ. Jadi besarnya regangannya mana? Dari situ ke mana? 0. Ya. Paham ya? Iya Bu. Itu regangan. Oke. Nah, sekarang yang namanya viskoelastis itu adalah suatu kondisi yang jika dia pada saat sudah mencapai plastis, kemudian mendapat beban yang singkat, ya, beban yang singkat terjadinya, maka dia perilakunya akan kembali ke mengikuti garis linear yang elastis. Coba, Deoni, kursornya ke titik merah di atas di tempat posisi plastis. Kursornya. Mana kursornya? Oke. Sekarang ganti warna biru kursornya. Ya, dari titik merah, oke, ikuti ke bawah. Jadi di titik merah, ini ya, pada saat dia sudah mencapai plastis, kemudian tiba-tiba ada beban yang sangat besar, kemudian waktunya sangat singkat. Oh, salah. Beban yang besar tapi waktunya sangat singkat terjadi di situ, maka dia akan kembali elastis. Kalau kembali elastis berarti ikuti garis yang dibuat Leonie ke bawah, sedikit aja. Dengan warna biru itu sedikit aja, berhenti di situ, berhenti.
Sudah berhenti? Nah, jika kemudian bebannya hilang, ya, jika beban yang bekerja dalam waktu singkat tadi hilang, dia kembali lagi non-elastis. Coba dari titik berhenti yang biru itu, kembalikan lagi ke garis plastisnya. Dari titik situ, Leoni, tarik garis lengkung, kemudian ke arah garis non-elastisnya. Ya, bukan gitu lah tuh. Garisnya tetap lengkungannya sama, ikut bentuk lengkung yang awalnya. Dihapus dulu. Ya, coba dibuat lagi. Kayak gini, Bu. Enggak, keluar gambarnya. Dari kanan, dari titik itu ke kanan. Ya, seperti itu, tetapi bukan dari kiri, dari kanan. Oke, dari Gini, Bu. enggak tuh titiknya mana tadi, Deo? Yang ini. Deoni titiknya mana? Berhentinya di mana? Di situ. Jadi dari situ naik lagi, ya hapus lagi. Nggak apa-apa, biar ingat ini. Dengan cara ini saudara ingat nanti. Dari titik itu, coba buat garis lengkung, kembali ke bentuk non-linearnya. Ke kanan, Bu. Iya, ke kanan. Tidak melengkung ke bawah, atuh Deoni. Oh ya. Coba, gini ya. Bentar. Bisa stop Oh, bisa, Bu. anunya dulu, share-nya. Ibu harus isi itu dulu ya. Bentar. Widiawati sudah sudah dikirimkah? Sudah, Bu. Sebentar ya, Ibu isi dulu. Saudara boleh istirahat dulu. Ibu isi berita acaranya. Ada di WA kah, Widiawati? Ada, Bu. Ya. Oke.
Ya. Leonie, Iya, Bu. masih adakah? Masih, Bu. Ya, gambar Ibu tidak bisa lurus ya. Ibu sedang membuat sumbunya, tegangan, ya. Ini nolnya di sini, tegangan. Awalnya dia elastis, loh, kok bisa begini? Jadi awalnya dia elastis dulu, linier, hubungan tegangan-tegangannya. Kemudian di sini titik lulunya, barulah dia kemudian non-linear atau plastis. Tadi Deoni ambil di sini ya, Deoni. Iya, Bu. Pada saat dia sudah plastis, kemudian ada beban yang bekerja dalam waktu yang sangat singkat dan bebannya sangat besar, maka kemudian ini yang dibuat Deoni tadi. Dia kembali ke bentuk elastisnya. Nah, ini garisnya harusnya sejajar ya. Ibu ingin bisa membuat garisnya lurus. Ibu sedang coba membuat sejajar, nih. Kemudian pada saat beban yang besar tadi hilang, ya, karena bekerjanya dalam waktu singkat, dan dia sudah sebenarnya dalam kondisi plastis, maka dia kembali ke bentuk plastisnya. Seperti itu. Bisa dipahami, Deoni, gambar Ibu? Kembali ke bentuk plastisnya, Bu. Iya. Oh iya. Jadi gini, dari sini ya, tadi kan Ibu berhenti di sini. Nah, pada saat di sini bebannya yang tadi bekerja tiba-tiba, ya, itu dia kemudian sudah hilang nih yang bekerja tiba-tiba nih. Dia kembali lagi ke sana. Dia tidak akan balik ke nol, tapi dia kembalinya ke sini. Ibu tidak bisa menggambar dengan bagus, nih. Tapi dia begini. Nah, Leonie kembali ke sana. Gitu. Paham? Paham, Bu. Coba sekarang Leonie yang gambar di itunya. Tadi apanya? PPT-nya. Yang lain perhatikan ya. Dari sini naik ke plastis. Nah, gitu. Ya. Kondisi seperti itulah yang disebut kondisi viskoelastis. Ya. Jadi, sebetulnya materialnya sudah plastis, tetapi karena ada beban yang tiba-tiba bekerjanya, maka dia kembali ke elastis. Kembalinya itu bukan mundur mengikuti garisnya, tapi dari titik plastis tadi kita buat garis sejajar dengan linier sampai di saat beban itu hilang, ya. Kalau kita bicara polimer, beban tadi adalah beban termal. Beban termalnya itu apa? Pada saat suhu dinaikkan di proses polimer itu,
di proses produksinya, maka akan terjadi seperti itu. Dia seolah-olah kembali ke elastis, ya. Tetapi kembalinya bukan mengikuti garis yang ada, tetapi dia kembali dari garis yang sejajar dengan saat kondisi plastis. Nah, kalau kemudian misalnya beban termal tadi dihilangkan, maka dia akan kembali menjadi non-linear. Itulah sifat viskoelastis, ya. Jadi kenapa disebut visko? Karena itu tadi dia bersifat viskos, kental kembali pada saat suhu atau beban termal tadi meningkat. Paham ya? Oh iya Bu, paham. Karena kalau polimer kita mainnya suhu, maka beban yang di situ yang dimaksud adalah beban termal atau suhu. Ya. Tetapi gambarannya seperti itu. Nah, jangan dihapus, jangan dihilangkan dulu. Diinikan lagi di slideshow lagi. Nah, buat semuanya aja pertanyaan Dioni ini sebetulnya bagus karena beton itu memiliki sifat viskoelastis juga pada kondisi tertentu. Kalau kita bicara beton, itu dia bebannya bukan beban termal tentunya ya. Beban termal tadi berlaku untuk polimer. Tetapi untuk beton, kapan kondisi ini terjadi? Coba, bebannya sangat besar, waktunya singkat. Kira-kira beban apa itu? Saudara sering alami nih, bebannya singkat, bebannya besar, tapi waktunya singkat. Apa? Saudara sering alami nih? Hujan. Ya? Gempa bukan Bu? Gempa. Ya, beban gempa. Jadi pada saat terjadi gempa, pada elemen beton itu, dia akan mengikuti sifat viskoelastis ini. Jadi pada saat misalnya nih titiknya kursornya di merah lagi Dioni. Kita sekarang bicara beton ya. Jika beton tadi sudah sifatnya plastis, misalnya di titik merah yang ditunjuk Dioni tadi, kemudian terjadi gempa, maka dia kembali ke ikut yang biru tadi ke bawah. Nah, seperti itu. Jika gempanya berhenti, dia kembali lagi ke plastis. Coba kursornya, Dioni. Dari situ gempanya hilang, balik lagi ke situ. Ya. Ya, terima kasih Dioni sudah membantu belajar. Jadi mudah-mudahan yang lain juga ada rasa ingin tahu gitu ya, supaya paham. Terima kasih Bu. Sama-sama Dioni sudah membantu temannya. Ya, masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu akan teruskan sedikit lagi untuk polimernya. Masih ada kah? Ada satu slide lagi yang Ibu ingin tunjukkan untuk rantai polimernya. Ibu ambil ini dari referensi. Jadi referensinya saudara bisa cari sendiri ini Kalister. Kenapa di sini tahunnya lama? Karena ini adalah versi yang gratisnya ya. Kalau yang baru tentunya kita nggak bisa dapat. Tapi isinya kurang lebih sama. Ya, kalau saudara lihat nih di slide saudara ini adalah bentuk-bentuk konfigurasi rantai polimer. Ya. Jadi ada yang disebut linear, kemudian ada yang bercabang, ada juga yang dikenal dengan crosslink, dan yang terakhir network, ya. Nah, yang penting saudara lihat ini tanda arah panahnya ini. Jadi arah panahnya ini ke kanan, menunjukkan apa nih? Ini catatannya di bawah, increasing strength. Jadi dia makin ke kanan, kekuatannya makin tinggi. Ya. Maaf, belum share screen. Oh, Ibu belum share screen. Iya, lupa ya tadi dari... Dari Dioni, Ibu belum ganti. Ya, sekarang sudah bisa terlihat kah?
Oke, ini ada di slide terakhir saudara ya. Jadi tadi kalau kita lihat konfigurasinya, itu ada yang bentuknya linear, yang paling kiri, kemudian bercabang di sini, yang kedua, kemudian crosslink, itu yang ketiga, dan yang terakhir network, ya. Jadi menurut Kalister di sini, makin ke kanan, itu kekuatan polimernya makin tinggi. Jadi kalau misalnya suatu plastik memiliki konfigurasi rantai linier, maka dia kekuatannya paling rendah jika dibandingkan plastik yang konfigurasi rantainya crosslink. Itu cara bacanya, ya. Jadi makin ke kanan, bentuk konfigurasinya, kekuatannya makin tinggi. Itu akhir dari slide polimer. Nah, ada sedikit tugas di sini buat saudara. Saudara cari polimer untuk konstruksi, ya. Banyak material konstruksi yang terbuat dari polimer. Nah, saudara searching aja. Minggu depan nanti kita coba diskusikan sebelum demo. Ya, itu akhir dari sesi polimer. Nah, Ibu akan beralih ke berikutnya adalah material baja, ya. Nah, untuk material baja ini ada beberapa yang Ibu skip karena slide-nya banyak sekali dan itu bisa saudara baca sendiri gitu. Tetapi ada beberapa hal yang akan menjadi fokus pembahasan hari ini. Ya, coba saudara akses dulu materinya di e-learning. Apakah untuk baca juga sudah bisa diakses? Sudah bisa, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, sebelum kita membahas tentang baja, kita bedakan dulu nih ya, untuk logam secara umum, itu dibedakan menjadi dua, ferrous dan non-ferrous. Tetapi apa pembedanya antara ferrous dan non-ferrous? Kalau logam ferrous itu kadar Fe-nya lebih dari 50%, ya. Sedangkan non-ferrous tentunya kadar Fe-nya kurang dari 50%. Contohnya itu saudara bisa baca sendiri gitu ya. Itu untuk logam pembedanya gitu. Tetapi sekarang kita lihat apa pembeda antara baja dan besi. Ya. Baja dan besi ini memiliki karakter yang berbeda dari komposisi kimianya maupun sifat mekanisnya. Dan proses pembuatannya juga agak sedikit berbeda, gitu ya. Coba kita lihat secara garis besar beda besi dan baja. Yang harus saudara lihat di sini, Ibu akan ya. Dari slide saudara ini yang paling harus diingat itu adalah tentang kadar karbonnya. Ini yang pertama sekali. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau besi, ya, kalau besi itu kadar karbonnya berkisar antara 2 sampai 6,67%. Tetapi kalau baja, kadar karbonnya itu kurang dari 2%. Ya. Nih,
Jadi sekarang saudara sudah harus bisa membedakan pada saat mengatakan, oh ini besi, ini baja, ya. Tapi secara ilmiah, saudara bisa membedakannya dari mana? Dari kadar karbonnya. Kalau yang dimaksud dengan besi itu jika kadar karbonnya berkisar antara 2 sampai 6,67. Tetapi kalau baja itu kadar karbonnya rendah dan dia kurang dari 2%, ya. Gitu. Apa sih pembeda kadar karbon di sini ya? Kadar karbon tadi pengaruhnya ke sini nih. Pada saat karbonnya tinggi, maka material menjadi keras dan getas. Nih, cirinya kalau kadar karbonnya tinggi. Tapi kalau kadar karbonnya rendah, maka dia dapat dibentuk secara plastis. Sampai di sini paham dulu pembedanya? Bisa dipahami kah? Bisa, Bu. Oke, jadi ini menjadi catatan pertama bagi saudara, ya, bahwa pembeda besi dan baja adalah kadar karbon. Kadar karbon tadi akan mempengaruhi karakteristik fisik mekanis baja, ya. Kalau kadar karbon tinggi artinya material menjadi keras dan getas, tetapi kadar karbon rendah dia menjadi mudah dibentuk dan plastis. Itu catatan pertamanya, ya. Nah, kita lihat nih pembentukannya. Semua sudah tahu bahwa yang namanya baja itu terbentuk dari biji besi. Biji besinya sendiri mengandung oksida, antara lain magnetit, hematit, siderit, gitu ya. Itu kandungan oksida dalam biji besi. Ya. Bagaimana kemudian biji besi tadi bisa kita ubah menjadi besi menta? Itu melalui tanur tinggi. Jadi melalui proses tanur tinggi kita peroleh besi mentah. Nah, yang disebut proses tanur tinggi tadi adalah suatu proses dengan suhu yang bisa mencapai 2000 derajat Celcius. Dengan suhu yang tinggi tadi, maka oksida-oksida yang ada di dalam biji besi itu kita reduksi, ya. Kita reduksi. Sehingga kemudian berikutnya kita bisa mendapatkan baja. Ya. Jadi apa yang direduksi di sini pada proses tanur tinggi? Oksida-oksida yang ada di dalam biji besi. Oke, kalau kemudian melalui pabrikasi baja tadi kita sudah peroleh bajanya dengan memperkecil unsur karbon. Berapa tadi kadar karbonnya untuk baja? 2 kurang dari 2 sampai 6. Kurang dari 2%, ya. Maka kemudian barulah dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Dia bisa berupa tulangan, bisa juga besi profil, baja profil. Jadi itu garis besar gambarannya skema pabrikasi baja, ya, dari biji besi. Tapi jangan lupa biji besi itu makin lama makin berkurang karena dia dari alam, ya, biji besi itu sumbernya makin lama makin berkurang sehingga dalam proses pembuatan baja itu kita bisa daur ulang dari baja-baja bekas, gitu ya. Oke, nah ini gambaran yang lain yang bisa saudara pelajari sendiri, tetapi langkahnya sama dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, dia hanya visualisasinya aja berbeda, ya. Nanti silahkan saudara pelajari lagi untuk gambaran ini, tetapi kurang lebihnya sama dengan skema tadi.
Nah, untuk baja karbon sendiri, tadi kita sudah dapat pemahamannya, baja itu kandungan karbonnya kurang dari 2%. Nah, tetapi baja sendiri itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu baja karbon rendah. Dikatakan rendah itu jika rentang karbonnya 0,08 sampai 0,35. Kemudian yang kedua medium itu kisarannya 0,36 sampai 0,5 karbonnya. Kemudian untuk karbon tinggi itu 0,5 sampai 1,7 ya. Jadi untuk baja sendiri sekarang kita tahu klasifikasinya ada 3 ya. Tadi kita sudah tahu pembeda besi dan baja. Bajanya saudara bedakan lagi nanti pada saat saudara membuat resume ya. Oke. Nah, sekarang untuk baja karbon tadi pada tingkat deoksidasi itu dibedakan lagi. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah rim steel. Ya, rim steel di sini tidak ada unsur deoksidator. Ya. Untuk cap steel, deoksidatornya sedikit. Kemudian untuk semi-cured steel, itu deoksidatornya agak lebih banyak lagi dibandingkan cap steel. Dan yang terakhir, cured steel. Cured steel itu dia deoksidatornya sangat banyak, gitu ya. Sehingga proses deoksidasinya cukup. Ya. Dan kita akan dapatkan baja karbon dengan kualitas yang paling baik. Ya. Ini pembeda pada proses deoksidasinya saja. Oke, jika tadi kita sudah sampai di bajanya tadi ya, Ibu kembali ke sini ya. Kita sudah sampai di bajanya, kemudian dari baja tadi kan melalui suatu proses lagi untuk dibuat profil, dibuat pelat, dibuat baja tulangan misalnya ya. Kita coba lihat untuk yang bentuknya pelat. Jadi sheet steel itu adalah baja bentuknya pelat. Nah, yang dari skema tadi itu kita berhentinya di sini nih, proses pembuatan baja. Dari sinilah kemudian ada proses yang disebut dengan ingot cast. Nah, pada saat ingot cast tadi, proses deoksidasi dibedakan. Ini yang kita pelajari tadi, tergantung deoksidatornya. Apakah dia tanpa, sedikit, lebih banyak, atau sangat banyak untuk cured steel. Dari sinilah kemudian baru kita dapatkan hot rolled untuk dibentuk pelat. Ya, ini sebelum jadi pelat, ini kita, bentuknya adalah gelondongan, baru kemudian dipres lagi untuk dibentuk pelat. Itu sebetulnya proses selanjutnya dari diagram yang tadi ya. Bagaimana setelah dari baja kemudian ada proses deoksidasi yang berbeda untuk mendapatkan suatu bentuk baja tertentu untuk konstruksi. Ya. Oke, ini adalah gambaran visualisasi yang lain tentang pembentukan sheet steel tadi. Sama ini visualisasinya aja yang berbeda ya. Nanti saudara bisa pelajari sendiri. Nah, gambarannya seperti ini. Ini adalah yang plat ya, bentuknya plat. Jadi pelat itu biasanya dari pabrik ukurannya itu standar ya. Dia tebalnya itu antara 3 sampai 60 mm, sedangkan panjang produksinya itu bisa 3 sampai 6 meter. Itu biasanya standar dari pabrik. Nah, ini platnya ya, bentuk platnya itu yang ini. Ini lebih jelas nih bentuk platnya. Seperti itu. Nah, pelat baja ini dia bisa bentuknya polos seperti ini yang di atas, atau bentuknya juga bisa dibuat berlubang misalnya, tergantung dari kebutuhannya ya. Itu yang bentuknya pelat.
Kemudian ada yang bentuknya profil. Nah, kalau bentuknya profil ini beda-beda gitu ya. Kalau yang paling atas ini namanya profil I bentuknya. Kemudian yang ini siku, ini adalah profil C. Kemudian yang ini yang dikenal dengan hollow section karena dia lubang gitu ya. Yang hollow ini dia bentuknya bisa segi empat, bisa juga bulat seperti ini. Itu adalah macam-macam bentuk baja profil untuk konstruksi. Ya, ini contoh pemanfaatannya aja. Kalau nanti di semester berikutnya, entah semester 3 atau semester 5, saudara belajar tentang konstruksi baja, maka saudara harus berpegang pada daftar baja untuk konstruksi. Ya, daftar baja untuk konstruksi itu dulu ada yang lama, ya. Kemudian sekarang itu yang baru, itu yang membahas atau menjelaskan tentang beberapa profil yang ada di bagian tulisan dengan warna hitam. Nih ya, ini adanya di daftar baja yang baru. Nah, yang merah ini adanya di daftar baja yang lama. Tetapi dua-duanya ini masih boleh dipakai. Jadi misalnya nih, misalnya kalau di yang lama itu ada daftar batang profil bulat, ada daftar paku keling, ada daftar baut. Nah, ya, di yang baru itu nggak ada, gitu ya. Yang ada yang di baut, yang di daftar baja baru ini tentang misalnya profil kanal, profil siku, profil WF, gitu ya. Tapi sekali lagi dua-duanya dipakai, ya. Itu kelak semester berapa Ibu? Kurang ingat, kurang paham, tetapi pada saat saudara sudah belajar konstruksi baja, ya. Nah, aplikasinya nih, misalnya untuk yang bentuknya I, ini atau biasa dikenal juga dengan white flame, ya, white flame beams. Ini kalau lepasannya itu bentuknya seperti ini nih. Ini lepasannya seperti ini. Ya, dia bisa dipakai untuk balok, untuk kolom, ya, profil seperti ini, ya. Dan ukurannya pun berbeda-beda, baik tingginya maupun lebarnya. Nanti lebih jauhnya itu saudara bisa lihat perbedaan ukurannya ini di profil baja tadi, ya. Kemudian ada yang bentuknya siku. Nah, kalau yang bentuknya siku ini juga aplikasinya macam-macam. Ini contohnya di sini, ini untuk misalnya apa ya? Untuk menahan bagian yang bebannya tidak terlalu besar. Jadi di sini disebut light loads. Untuk beban yang tidak terlalu besar. Contohnya misalnya apa sih? Ini contohnya konektor. Konektor itu penyambung ya. Itu konektor. Atau misalnya ini diagonal bracing. Itu batang diagonal. Batang diagonal tentunya yang menghubungkan batang vertikal dan batang horizontal. Itu pemanfaatan untuk siku gitu ya. Ini kalau saudara lihat nih gambarnya di sini, yang ini juga bentuknya siku nih ya, profilnya. Itu yang siku. Kemudian kita lihat lagi ada yang disebut bentuknya open web steel joist ya. Dia hampir seperti rangka bentuknya ini ya. Yang ini ya. Ini yang disebut dengan open web steel joist. Bentuknya hampir seperti rangka, hanya dia beban yang bisa ditahan itu
lebih ringan, jauh lebih ringan, dan biasanya dia produksinya massal. Jadi dari pabrik bentuknya seperti ini ya, sudah dibuat seperti itu gitu. Biasanya dia dibuat untuk apa sih? Dibuat untuk keperluan penahan lantai, floor support, atau juga roof support gitu ya. Itu open web steel joist. Nah, nanti ada bentuk yang sama, ya, dia rangka juga bentuknya, tetapi dia bukan produksi massal dan biasanya dibuat untuk penggunaan beban yang sudah direncanakan. Nanti kita lihat. Ini masih open web steel joist yang tadi dibentuk secara massal di pabrik, gitu ya. Dan ini untuk yang ini gambaran untuk lantai, penahan lantai. Kalau yang ini itu untuk atap, ya. Tuh. Oke, ini yang tadi yang hampir mirip dengan web steel joist. Ya, disebutnya rangka, tetapi dia dibuat sesuai dengan bentuk ukuran dan beban yang direncanakan. Ya. Biasanya saudara lihat nih untuk apa ya? Untuk jembatan misalnya, kemudian ada untuk bangunan-bangunan yang bentangnya besar, gitu ya. Contohnya misalnya hanggar atau garasinya pesawat gitu. Nah, dia tidak bisa pakai web steel joist karena bentangnya besar-besar, maka kemudian kita pakai steel trusses atau rangka baja yang bisa menahan heavier loads, beban yang besar, ya. Jadi di sini kemudian span greater distances. Jadi bentangnya bisa sangat besar. Nah, yang di akhir di sini catatannya typically specially fabricated. Jadi difabrikasi itu untuk keperluan spesial atau khusus. Itu bedanya rangka dengan joist. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, mudah aja sih sebetulnya, hanya bentuk-bentuk baja untuk konstruksi, ya. Jadi ini tidak ada hal yang sulit untuk dipahami. Kalau misalnya kita lihat lagi, saat ini ada yang disebut dengan cold form steel. Ada cold-nya nih, ya. Artinya dia dibentuk, baja yang dibentuk tapi dalam kondisi dingin, bukan panas, tapi dingin. Saat ini ada yang seperti itu. Nah, ini biasanya dipakai untuk beban yang ringan, ya. Dia memiliki juga cold form steel itu densitasnya ringan, ya. Jadi di sini dikatakan light steel framing. Karena dia lebih ringan dari baja, gitu. Tapi tentunya karena dia lebih ringan, beban yang bisa ditahan juga ringan. Nah, cold form steel, baja yang dibentuk dalam kondisi dingin ini, bisa juga dibuat menjadi metal decking. Decking itu untuk pelat ya, baik pelat lantai maupun pelat atap. Ini yang deckingnya yang ini ya, bentuknya. Ini yang disebut dengan metal decking. Jadi untuk penahan pelat lantai atau pelat atap. Itu biasanya dibuat dengan cara canai dingin. Ya, kemudian kita lihat alat sambung. Ya, kalau tadi bentuk profil, ini alat sambung. Nih, secara garis besar alat sambung itu nih dibedakan menjadi 3 nih untuk baja ya. Yang pertama rivet. Rivet itu kalau dulu istilahnya dikenal dengan paku keling. Gambarnya seperti ini nih. Ini paku keling. Ya. Jadi kalau saudara lihat, satu ada kepalanya, yang di ujung lainnya tidak ada. Kemudian yang kedua jenisnya yang dikenal dengan baut ini ya, bolt.
Nah, kalau ada bautnya tentunya ada murnya. Bentuknya seperti ini saudara tahu ya. Tentang bolt. Nah, alat sambut yang ketiga untuk konstruksi baja itu adalah las ya, las. Jadi las itu yang mana? Yang ini nih lasnya nih. Itu lasnya ya. Itu bentuk alat sambungnya. Ada hal yang menarik ini ya untuk alat sambung nih. Khususnya untuk paku keling. Nih kalau saudara lihat, paku keling ini masangnya rumit, bentuknya sederhana, masangnya rumit. Tadi bentuknya kita sudah tahu. Satu sisi dia ada kepalanya. Ya. Jadi pada saat paku keling ini dimasukkan ke dalam lubang sambungan, maka kemudian dengan bantuan panas, ya, hammer, alat pemukul yang sudah dipanaskan, alat pemukulnya ini bentuknya begini nih, punya lengkungan seperti ini. Jadi ini sebelumnya dipanaskan dulu ini si hammernya. Kalau dia sudah dipanaskan, pada saat kemudian dipukul pada ujung paku keling yang lain, maka kemudian akan membentuk ujung baru yang dia bentuknya juga menjadi kepala seperti ini. Jadi nanti akhirnya kiri kanannya dia memiliki kepala. Gitu. Ini, ya. Dan ini hampir sudah tidak dipakai lagi ya. Jadi di sini dikatakan seldom use anymore gitu. Kenapa? Karena labor intensif ya. Memerlukan pekerja yang sangat banyak untuk pemasangannya. Jadi mahal biayanya karena pekerjanya banyak ya. Nanti kita lihat kenapa dia harus banyak pekerjanya ya. Ini bedanya ya, alat sambung baut dan paku keling yang dipakai di konstruksi baja. Jadi yang kanan ini yang baut, bolts ini, yang kiri yang paku keling ya. Nah, contohnya yang bagus ini kalau saudara lihat tentang Eiffel Tower. Ibu tidak tahu apakah saudara pernah membaca tentang Eiffel Tower ini, tetapi ini adalah suatu yang bagus untuk belajar konstruksi, gitu ya. Jadi kalau saudara melihat gambar untuk Eiffel Tower ini, lihat nih, konstruksinya itu dibuat tahun 1887. Ya, jadi dibuatnya 1887. Selesainya dia di 1889. Hampir 21 bulan dalam konstruksinya. Tetapi bahan yang dipakai, kalau saudara lihat di sini, adalah apa yang dikenal sebagai wrought iron. Ya, wrought iron. Nah, tetapi ada catatannya, wrought iron-nya ini steel grade. Jadi dia walaupun besi, tetapi dia sudah cikal bakal ke arah baja. Ya. Jadi walaupun besi, dia sudah merupakan cikal bakal untuk baja. Ya. Dia dipilih sedemikian besinya. Besinya ini walaupun Eiffel Tower itu ada di Perancis, tapi besinya bukan dari Perancis, dia diambil dari Romania. Kenapa? Karena di Romania pada saat itu sudah bisa membuat jalan kereta api yang dari besi yang standarnya atau kelasnya sudah mendekati baja. Makanya kemudian materialnya diambil dari Romania gitu ya. Nah, yang menarik saudara lihat di sini dia pakai paku keling jumlahnya 2.500.000. Nih, bagaimana kemudian pada saat memasang satu paku keling nih ya, satu paku keling itu dibutuhkan 4 orang memasang ya. 4 orang itu tugasnya apa? One to hit the river, manaskan paku kelingnya. One to hold it, satu memegang. One to shape the head, satu yang mukul tadi ya, yang membentuk kepalanya. Dengan apa? Dengan hammer ya.
Itu makanya dia dikatakan labor intensive. Jadi kalau sekarang, waduh mahal biayanya ya, membuat alat baja dengan alat sambung paku keling. Saudara bisa baca sendiri, nanti Ibu kasih linknya ya. Ini sesuatu yang bagus untuk untuk membuat saudara senang belajar tentang baja. Nanti Ibu kasih linknya. Nah, ini contoh lain adalah Empire State Building. Empire State Building ini lebih mudah karena dia dibentuknya sudah tahun 1900-an ya, dan ini adanya di Amerika. Tetapi Empire State Building ini memiliki cerita sendiri karena pada tahun 2001 dia mendapat serangan 11 September dulu ya. Tapi lihat saudara, bentuknya Empire State Building ini seperti ini, dan dia dulu dalam pelaksanaannya juga sama, masih pakai alat sambung paku keling. Gitu. Ya, Ibu tidak memberikan contoh yang baru-baru karena contoh yang baru teknologinya sudah semakin maju, maka pembuatan konstruksi baja ini sudah ya hampir jauh lebih mudah gitu ya. Itu untuk alat sambung. Kita lihat sekarang tentang baja tulangan ya. Kalau tadi sudah kita pelajari profilnya, bentuk profilnya, sekarang kita lihat baja tulangan. Nah, kalau baja tulangan itu biasanya dari pabrik, panjangnya itu sudah standar. Ya, biasanya 12 meter. Hanya diameternya berbeda-beda. Kemudian bentuknya juga ada bermacam-macam. Ada yang polos, ya. Ada juga yang diberi profil. Tuh. Jadi, satu hal yang menjadi catatan saudara di sini bahwa baja tulangan diameternya berbeda-beda. Yang kedua, bentuknya bisa polos, bisa profil. Itu baja tulangan. Kalau tadi baja profil ada bentuk kanal, ada bentuk siku misalnya gitu ya. Nah, sekarang klasifikasi untuk baja tulangannya. Ya, kalau saudara mau membaca lebih jauh untuk baja tulangan, silakan saudara cari SNI-nya. Di sini sudah diberikan SNI 072052-2002 ya. Silakan dibaca dan itu gratis, saudara bisa download lagi. Kenapa saudara harus lihat SNI ini? Karena minggu depan pada saat kita masuk ke lab, maka apa yang kita lakukan itu juga mengacu ke SNI. Jadi silahkan download SNI yang diberikan ya. Dan SNI untuk minggu depan untuk pengujian kuat tarik baja itu kalau di sini diberikan SNI 1991 sudah ada yang baru nih. Nah, coba searching yang barunya yang tahun berapa. Ini tugas saudara nih. Silakan ditulis. Cari SNI terbaru untuk pengujian kuat tarik baja beton. Oke, jadi tadi seperti sudah Ibu sampaikan, kalau yang tulangan itu pembedanya dua. Bentuknya polos dan profil. Jadi yang polos itu di lapangan biasa dikenal dengan BJTP. Karena di sini T-nya tulangan, P-nya polos. Ya. Kemudian kalau yang berprofil itu di lapangan biasa dikenal dengan BJTS. Tulangan sirip, S-nya tuh sirip. Ya. Sehingga dikenal dengan BJTS. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau nanti saudara melihat SNI, kemudian saudara lihat tabulasi untuk sifat mekanis baja, maka di belakang keterangan bentuk tulangan, saudara akan melihat angka. Nih, contohnya. Misalnya BJTS 40.
Nah, 40 ini menunjukkan batas luluh karakteristik dari baja. Kalau ditanya apa itu batas luluh, saudara kembali lagi ke tadi yang dibahas sama Dioni. Tegangan, regangan, ya. Elastis, plastis. Di sini adalah batas luluh, ya. Tuh. Ini yang harus diingat-ingat lagi. Cuman kalau baja kan, dulu di minggu pertama Ibu sudah pernah sampaikan kalau baja itu memiliki karakteristik tegangan-tegangan yang khas. Karena dia ada apanya nih? Ada luluhnya. Seperti itu. Itu harus dilihat lagi ya. Oke. Berikutnya, ada beberapa persyaratan yang sebetulnya ini ada di SNI dan ini perlu dibaca utamanya pada saat saudara menjadi pengawas di lapangan ya. Jadi misalnya nih contoh aja Ibu sebutkan satu, tidak boleh mengandung serpihan, lipatan, retak-retak, kemudian tidak boleh berkarat. Nah itu menjadi tugas saudara pada saat menjadi pengawas di lapangan. Tapi ini bisa saudara baca sendiri di SNI. Itu persyaratan untuk baja tulangan. Nah, kalau kita lihat tadi tentang BJTS atau baja tulangan berprofil atau baja tulangan sirip, bentuknya itu macam-macam, ya. Jadi kalau yang sirip itu ada yang kemudian bentuk siripnya seperti ini nih, ya. Bentuk siripnya seperti itu. Kalau dilihat secara detail, sudut dari siripnya ini bermacam-macam yang dibuat oleh pabrikan, ya. Tergantung pabrikannya mau buat yang mana. Gitu. Ini yang dikenal dengan sirip curam. Ada juga yang bentuknya seperti ini yang disebut dengan rusuk, gitu ya. Tuh. Kalau kemudian kita lihat lagi, ada juga yang seperti ini, siripnya melintang. Nih, ya. Tuh. Ada juga yang kemudian pabrikan mengistilahkan siripnya ini dengan jenis tulangan ikan. Gitu. Jadi biasanya kalau jenis tulangan ikan ini kalau sudut siripnya lebih dari 70 derajat, ini disebut dengan fishbone type atau jenis tulangan ikan. Tetapi kalau yang curam ini, tor type ini dia sudutnya antara 45 sampai 70 derajat. Ini tergantung pabrikannya, tetapi fungsi daripada sirip ini untuk menambah lekatan antara baja dengan beton sebetulnya itu. Dibandingkan yang polos ya. Kalau yang polos ini kan karena dia tidak ada profilnya, maka kemudian ikatannya menjadi lebih rendah antara baja dan beton. Itu sebetulnya tujuan pembuatan sirip. Tapi pemilihannya saudara mau pilih sirip yang mana aja itu tidak masalah gitu ya. Itu beda antara tulangan polos dan tulangan sirip. Ya. Nah, yang perlu kita pahami di sini pada saat menentukan diameter karakteristik baja tulangan. Kalau yang polos, mudah aja saudara bisa pakai bantuan jangka sorong, ya. Kalau yang polos, saudara dapatkan langsung diameternya. Tetapi untuk yang sirip, karena bentuknya macam-macam, sudut siripnya macam-macam, jarak siripnya juga macam-macam, maka cara menghitung diameter karakteristiknya itu dengan pakai persamaan. Jadi, saudara harus pakai persamaan ini. Jadi, minggu depan kalau saudara ke lab dan diminta untuk menghitung diameter dari baja tulangan sirip, maka persamaan ini yang harus saudara pakai. Yang polos, minggu depan saudara hanya pakai jangka sorong aja mengukur diameternya. Itu ya. Jadi, minggu depan saudara buat catatan kecil nih untuk
apa yang harus saudara lakukan di lab. Supaya saudara tidak perlu membuka-buka lagi catatannya gitu ya. Itu mengukur diameter karakteristik. Sebetulnya kalau kemudian, oh ya, Ibu mau bahas dulu dari, Ibu coba pindahkan ini ya. Lihat dari persamaan ini. Dari persamaan ini, maka diameter dari baja tulangan sirip itu dihitungnya berdasarkan berat per satuan panjang. Nih, lihat ya, B-nya berat per satuan panjang gram per milimeter. Artinya nanti kalau di lab, saudara misalnya potongnya 1 meter, maka dia adalah berat per 1 meter. Jadi setelah saudara motong, minggu depan di lab, kemudian saudara tahu panjangnya, nah setelah tahu panjangnya, saudara timbang. Misalnya tadi 1 meter, kemudian saudara dapatkan beratnya B, maka itu adalah berat per 1 meter. Tapi saudara boleh aja potong 60 cm, 50 cm, tetapi saudara harus sesuaikan bahwa berat yang saudara dapatkan itu adalah berat untuk 50 cm misalnya. Itu ya yang harus diperhatikan gitu. Jadi boleh aja potongnya mau berapa saja boleh, 30 cm pun boleh gitu ya. Untuk mengetahui diameternya. Itu persamaan untuk diameter. Nah, sebetulnya kalau saudara nanti membuka SNI, maka saudara bisa melihat diameter nominal ini menurut standar ya gitu. Tetapi biasanya kalau dari pabrik itu selalu ada selisihnya, gitu. Baik diameter maupun jarak siripnya maupun kemudian gambarannya aja, misalnya ini cara membaca tabel di standar. Misalnya untuk nomor 6 nih, untuk S19 ini ya, artinya diameter nominalnya adalah 19 mili. Berikutnya di sini karena yang kita butuhkan berat ya, nanti berat nominalnya tuh kurang lebih 2,23 kg per meter gitu. Itu ada di standar ya. Jadi silakan baca standarnya. Luas penampang, ini mudah aja, bisa dipelajari sendiri. Nah, ini yang Ibu sebutkan bahwa ada toleransi baik diameter maupun panjang dan jarak antara sirip di SNI gitu. Tapi ini tidak untuk saudara ya, saudara hanya tahu aja, dan ini dimaksudkan untuk produsen, untuk pabrikan gitu ya. Kalau toleransi. Tapi saudara perlu tahu saja gitu. Jadi ini ada toleransi untuk panjang, Ibu akan skip. Toleransi untuk berat, ini juga untuk pabrikan, Ibu akan skip. Kemudian ada toleransi berat per lot baja tulangan, ini juga untuk pabrikan. Ya, jadi jangan khawatir bahwa yang namanya pabrikan itu walaupun dia boleh berbeda diameternya, tetapi toleransi batasannya itu sudah ditentukan oleh standar. Gitu. Ya, itu tentang diameter dan berat yang hubungannya dengan sifat fisik. Nah, kita lihat sekarang di standar itu ada juga tabel yang menunjukkan sifat mekanis. Kalau tadi untuk fisiknya, sekarang mekanisnya. Nah, bagaimana kemudian kita membacanya? Di sini contoh untuk yang polos ya, karena ini BJTP, berarti tulangan polos. Ada notasi angka di belakangnya itu menunjukkan batas leleh atau batas ulur ya. Nah, ini kalau saudara lihat minimum 24 dari angka 24 di sini. Atau kalau BJTP 30 berarti minimumnya di sini batas ulurnya adalah 30 kg per meter milimeter persegi.
Yang perlu saudara lihat di sini, apa yang tertera di tabel sifat mekanis. Pertama ada batas ulur, kedua ada kuat tarik, yang ketiga ada regangan. Ini semua kita dapatkan dari pengujian yang dinamakan uji tarik. Itu cara bacanya ya. Sedangkan dua kolom terakhir di sini, ini adalah karakteristik mekanis yang didapat dari pengujian lengkung. Ya, tuh. Jadi minggu depan yang akan kita demokan juga dua pengujian ini. Yang pertama pengujian tarik, yang kedua uji lengkung. Tapi dua-duanya itu dipakai untuk menentukan sifat mekanis baja. Ya. Kalau tadi di awal kita belajar tentang kadar karbon, bahwa pada saat kadar karbonnya tinggi, maka dia menjadi keras dan getas. Ya, kalau kadar karbonnya rendah, dia menjadi mudah dibentuk atau plastis. Ini akan terlihat jelas pada saat nanti kita lakukan uji lengkung. Karena nanti di lengkungnya itu sampai 180 derajat di sini, maka jika material tadi kadar karbonnya tinggi, di bagian lengkungnya akan terjadi retakan. Ya. Beda kalau kadar karbonnya rendah, pada saat dilengkung sampai 180 derajat, maka tidak akan terjadi retakan di lengkungan. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Kita istirahat dulu 15 menit. Ada pertanyaan kah? Tidak ada? Oke, kita istirahat dulu 15 menit ya. Ya, Bu. Baik, Bu.